Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita sudah membahas tentang massa jenis, kapilaritas, dan lain sebagainya. Sekarang adalah tentang campuran. Campuran merupakan penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu. Campuran terdiri atas tiga bentuk. Yang pertama larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah campuran homogeni atau serba sama yang terdiri atas dua atau lebih zat. Terus selanjutnya adalah pemisahan campuran. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Jadi setiap zat itu dapat dipisahkan campurannya. Yang pertama dengan melakukan penyaringan atau filtrasi, yang kedua dengan penyulingan. Zat hasil penyaringan disebut fitrat dan zat sisa dari penyaringan disebut residu. Contoh pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula. Contoh yang kedua, menyaring air sungai untuk keperluan air bersih. Jadi di dalam semisal pada aliran sungai banyak terkandung residu-residu atau amonia yang terkandung dalam air, itu dapat dilakukan filtrasi untuk menjernihkan air tersebut sehingga antara kotoran yang ada terkandung pada air sungai dapat tersaring di media filtrasi dan mengeluarkan air bersihnya. Selanjutnya adalah penyulingan atau destilasi. Penyulingan merupakan pemisahan campuran zat cair yang didasarkan pada perbedaan titik didih zat-zat cair yang ada di dalam campuran. Zat hasil destilasi disebut destilat. Zat sisa yang tertinggal dalam labu destilat disebut residu. Penyulingan dilakukan dalam alat bernama destilator. Jadi ini menggunakan alat-alat yang lebih canggih ya daripada filtrasi. Contoh, semisal penyulingan minyak dari bunga mawar. Nah, itu dipanaskan sehingga diambil hasil sulingannya berupa minyak yang wangi bunga mawar, dan sisa-sisanya yang ada di dalam disebut dengan residu. Yang ada di dalam labu destilat ya disebut residu. Pemisahan selanjutnya adalah kromatografi. Pemisahan yang didasarkan pada perbedaan daya serap dari zat penyerap atau adsorben terhadap zat-zat yang akan dipisahkan. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorben. Pemisahan campuran zat selanjutnya adalah kristalisasi. Pemisahan campuran yang dilakukan untuk memisahkan campuran padat dan cair dengan cara menguapkan zat cairnya. Contoh, membuat garam dari air laut. Jadi air laut, caranya ya mungkin antum belum pernah tahu ya. Air laut itu dimasukkan ke dalam sebuah hamparan tambak atau tanah. Setelah itu diuapkan airnya sehingga sisa-sisa garam itu menjadi mengkristal dan menjadi serbuk-serbuk garam. Antum bisa lihat lebih lengkapnya di YouTube ya. Contoh yang kedua adalah membuat gula tebu dari cairan tebu. Asam. Asam merupakan zat senyawa yang menyebabkan rasa masam pada berbagai materi. Berdasarkan asal terbentuknya, asam itu jadi dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Asam organik merupakan asam yang berasal dari makhluk hidup, dapat diperoleh secara alami dan memiliki atom karbon. Asam organik yang dihasilkan oleh tumbuhan, misalnya asam sitrat, asam maleat, asam tartat, vitamin C, asam asetat, asam benzoat. Asam anorganik yang dihasilkan oleh hewan, misalnya asam format oleh semua jenis sengatan lebah, terus asam asetat oleh beberapa bakteri tertentu. Asam anorganik merupakan asam yang tidak berasal dari makhluk hidup, tidak mengandung atom karbon. Contoh asam arkobanik, anorganik ya maksud mualim. Asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Dan ini ada beberapa rumus kimianya. Nah, ini cara pembentukan asam anorganik yang tidak berasal dari makhluk hidup. Nah, sekarang selanjutnya adalah basa. Basa sendiri adalah zat atau senyawa yang dapat bereaksi dengan asam, menghasilkan senyawa yang disebut garam.
Contoh basa yaitu natrium hidroksida NaOH, amonium hidroksida, kalsium hidroksida, dan aluminium hidroksida. Nah, asam basa ya biasanya terdapat pada sabun ya, baik sabun mandi, sabun colek, sabun batang ya. Indikator asam basa. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui sifat asam dan basa suatu larutan yaitu dengan menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus sendiri terdiri atas lakmus merah dan lakmus biru. Dalam larutan asam, kertas lakmus biru akan berubah menjadi warna merah. Dalam larutan basa, kertas lakmus merah akan berubah menjadi warna biru. Jika ke dalam suatu larutan dicelupkan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru secara bersamaan, ternyata pada kedua kertas lakmus tersebut tidak terjadi perubahan warna. Maka hal ini menunjukkan bahwa larutan tersebut tidak bersifat asam maupun basa. Larutan ini disebut larutan netral, jadi pH-nya di antara 7. Baik, kita sudah masuk ke akhir materi ini ya. Untuk tugasnya, ini ada satu slide lagi yang harus antum perhatikan. Dari pembahasan tersebut dapat dibuat garis besar sebagai berikut. Yang pertama, sifat-sifat asam. 1. Rasanya masam. Yang kedua, dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Yang ketiga, mempunyai nilai pH kurang dari 7. Sifat-sifat basa, yaitu ada 3 juga. Rasanya pahit, dapat mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru, dan mempunyai nilai pH di atas 7. Kalau asam di bawah 7, kalau basa di atas 7. Sedangkan netral itu adalah 7 itu sendiri. Seperti yang Mualim sampaikan di slide sebelumnya. Baik, itu aja untuk materi kali ini. Untuk tugasnya, seperti biasa, antum cukup mencatat materi yang sudah Mualim sampaikan di video ini. Yaitu mulai dari campuran, ya, ini antum catat. Cara nyatetnya gimana? Mualim sudah sampaikan beberapa pekan yang lalu, yaitu dengan mempause video ini sehingga antum bisa dengan mudah mencatat. Setelah itu sudah selesai, baru di next lagi, dilanjutkan, di pause lagi, dicatat lagi, seperti itu. Ini dicatat, dan ini juga asam, ini juga dicatat ya, dari asam organik, asam anorganik, terus ada juga basa, juga antum catat semua, serta indikator asam basa dan tabel asam basa berikut ini. Nah, ini ada materi lagi yang juga perlu antum catat ya, yaitu garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam netral, garam asam, dan garam basa. Nah, ini nggak usah antum catat ya, cukup yang tadi aja sampai indikator asam basa aja. Nanti setelah antum catat, di foto dikirimkan ke fotonya dikirimkan ke link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Jika ada kekurangan dalam penjelasan Mualim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan langsung aja japri WA melalui Mualim. Jangan lupa kasih nama kalau japri WA ke Mualim, biar Mualim tahu siapa yang bertanya dan akan Mualim save nomornya. Karena rata-rata yang bertanya tidak menyampaikan namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.